Kalah jauh, nilai pasar skuad timnas Indonesia 7 kali lipat dari Brunei Darussalam. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil sejumlah 25 nama pemain, termasuk penggawa Garuda yang bermain di luar negeri. Hal tersebut telah diunggah dalam akun Instagram resmi @timnasindonesia pada Selasa, 3 Oktober 2023. Nama 25 pemain itu kebanyakan adalah skuad lama yang telah ditangani oleh Sintayong, baik pada timnas U23 Indonesia maupun senior. Dengan bertabur pemain bintang, diduga nilai pasar timnas Indonesia jauh berbeda dengan calon lawannya Brunei Darussalam. Dilansir dari laman resmi transfermarket.co.id, nilai pasar dari skuad Garuda mencapai 158 miliar rupiah. Sementara Brunei Darussalam hanya berkisar 22 miliar rupiah. Dengan kata lain, timnas Indonesia memiliki harga 7 kali lipat dari skuad tebuan ini. Harga yang mencapai ratusan miliar tersebut tentu karena banyaknya pemain skuad Garuda yang juga memiliki nilai pasar tinggi, terutama pemain abroad yang berada di luar negeri. Tentu harga pasarannya jauh melebihi pemain-pemain yang bermain di Liga Nasional. Seperti yang diketahui, banyak pemain abroad timnas Indonesia yang memiliki harga di atas 300.000 euro atau setara dengan 5 miliar. Di antaranya Sandy Walsh, 34,76 miliar rupiah. Jordi Amat, 15,64 miliar rupiah. Sain Patinama, 10,43 miliar rupiah. Asnawi Mangkualam, 5,65 miliar rupiah. Marcelino Ferdinand dan Sadil Ramdhani, 5,21 miliar rupiah. Tak kalah dengan pemain yang berkarir di luar negeri, beberapa pemain di Liga 1 pun juga memiliki harga yang relatif tinggi, seperti halnya pada Mark Klok, 7,82 miliar rupiah, Rizky Ridho, 6,52 miliar rupiah, dan Rahmat Irianto, 5,65 miliar rupiah. Sehingga digadang-gadang nilai dari 9 pemain termahal timnas Indonesia, inilah yang menjadikan harga pasar skuad Garuda menjadi sangat tinggi. Selain memiliki kualifikasi pemain yang jauh berbeda, peringkat dari kedua tim pun cukup terlihat perbedaannya, di mana saat ini timnas Indonesia menduduki posisi ke-147 ranking FIFA, naik dari yang sebelumnya di posisi 150. Sementara Brunei Darussalam masih tertinggal di peringkat ke-191. Perbedaan yang cukup mencolok ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk meraih kemenangan dalam laga ke depan yang dijadwalkan akan digelar di kedua negara. Indonesia berlaku sebagai tuan rumah pada laga pertama. Media Malaysia sampai bilang begini soal naturalisasi Jai Ides ke timnas Indonesia, asuhan Sintayong. Kabar proses naturalisasi Jai Ides ke timnas Indonesia, asuhan Sintayong, sampai menjadi sebuah berita hangat di media Malaysia Makan Bola. Naturalisasi Jai Ides sendiri akhir-akhir ini memang sedang mendapatkan sorotan publik. Bukan tanpa alasan, pemain berusia 23 tahun ini memiliki pengalaman yang sudah tak perlu diragukan lagi. Kini Jai Ides sedang bermain sebagai pemain andalan klub Serie B Liga Italia Venezia. Penampilannya yang gemilang bersama Venezia membuat namanya masuk ke dalam bidikan Sintayong untuk segera dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Berposisi sebagai bek tengah, Jai Ides selalu bermain penuh selama 90 menit dalam 8 kali pertandingan Venezia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa proses naturalisasi Jai Ides kini sudah sampai di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Itu artinya proses berkas-berkas untuk naturalisasi Jai Ides di Kedutaan Besar Belanda sudah rampung. Media Malaysia Makan Bola ikut menyoroti proses naturalisasi Jai Ides ke timnas Indonesia. Makan Bola menuliskan dalam salah satu artikelnya bahwa Jai Ides memiliki postur tubuh yang sangat ideal sebagai seorang pemain bek tengah. Kedatangan Jai Ides sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena pemain tersebut punya pengalaman hebat di Venezia. Yang tak kalah menarik, pada bagian judul artikel Makan Bola menyebut Jai Ides sebagai benteng kebal Belanda. Artinya kemampuan pertahanan Jai Ides sudah tidak perlu diragukan lagi.
karena media Malaysia pun ikut menyebut demikian. Kedatangan Jaides bisa memperkuat tembok pertahanan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dan akan membuat skuad Garuda berjaya di ajang Piala Asia 2023. Berita timnas Indonesia, STY hanya panggil 25 pemain hadapi Brunei. Sandi dan Marcelino absen. Kekuatan timnas Indonesia berkurang melawan Brunei Darussalam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 karena hanya memanggil 25 pemain saja. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan memanggil 25 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam. Sandy Walsh dan Marcelino dikabarkan akan absen. Pertandingan tersebut merupakan laga leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu rencananya akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya atau Jakabaring GSJ, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis, 12 Oktober 2023. Kepastian 25 pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong itu disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova mengatakan, awalnya bukan 25 pemain yang dipanggil ke tim Merah Putih, tapi ada 26 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, kekuatan timnas Indonesia harus berkurang. Pasalnya salah satu pemain itu batal membela timnas Indonesia karena mengalami cedera. Nova belum tahu apakah akan ada penambahan pemain atau tidak. Semua keputusan itu ada di tangan Sintayong. Beberapa pemain timnas Indonesia dikabarkan memang mengalami cedera. Mereka adalah Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand. Rencana awal itu 26 pemain yang dipanggil, tapi kemungkinan hanya 25 nama saja, kata Nova. Ini karena satu pemain mengalami cedera. Lanjutnya, sebelum membela timnas Indonesia, para pemain tersebut harus memperkuat klubnya baik di Liga 1 2023-2024 dan luar negeri. Setelah itu, mereka wajib berkumpul bersama di Palembang sebelum pertandingan berlangsung. Sintayong hanya mempunyai waktu 3 hari saja untuk meracik strategi melawan Brunei Darussalam. Diharapkan semua pemain sudah bisa berkumpul. Rencananya tanggal 9 Oktober 2023, kami berkumpul di Palembang, ucap Nova. Laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam tidak hanya digelar satu kali saja. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menantang Brunei Darussalam pada leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, Seri Begawan, Selasa, 17 Oktober 2023. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Brunei Darussalam untuk lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos,